Halo, selamat datang di channel Pak Iyon. Di balik senyum yang manis, terdapat jiwa yang optimis dan tubuh yang dinamis. Pada video ini, kita akan belajar tentang induksi magnet dan gaya magnet, di mana sebelumnya kalian telah pelajari beberapa tentang teori dasar kemagnetan. Bagian yang pertama, kita akan belajar tentang induksi magnet. Mari perhatikan video berikut ini tentang percobaan medan magnet pada kawat yang dialiri arus listrik. Pertama-tama, kita akan melakukan percobaan tanpa baterai. Kita akan menjulurkan kabel ini 1 cm di atas kompas, dan ketika kita julukan kabelnya tidak ada perubahan dalam arah jarum kompas, itu artinya tidak ada arus yang mengalir, jadi tidak ada medan magnet. Lalu untuk percobaan yang kedua, kita akan menggunakan satu buah baterai. Ketika disambungkan, terlihat bahwa jarum merah mengarah berlawanan arah jarum jam. Itu artinya arus dari baterai mempengaruhi medan listrik di sekitar kompas. Untuk percobaan yang ketiga, kita akan mencoba ketika kutub baterainya diputar. Ya, ketika disambungkan kepada baterai, maka jarum utara akan mengarah searah dengan jarum jam. Itu artinya arah arus juga mengaruhi medan magnet. Kamu telah melihat video percobaan tersebut. Nah, kesimpulannya, berdasarkan video percobaan, yang pertama, arus listrik itu memengaruhi medan magnet. Yang kedua, ketika arah arus listrik diubah, maka arah medan magnet juga akan berubah. Percobaan yang dalam video tadi sebenarnya telah dilakukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 yang menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Arah medan magnet dan arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari sebagai arah arus listrik dan jari lainnya sebagai arah induksi magnet. Mari perhatikan gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gaya Lorentz. Apakah itu gaya Lorentz? Nah, gaya Lorentz adalah kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya. Gaya Lorentz itu dipengaruhi oleh arus listrik, medan magnet, dan panjang kawat berarus listrik. Di mana semakin besar arus listrik, medan magnet, dan panjang kawat berarus, maka gaya Lorentz yang dihasilkan juga akan semakin besar. Berdasarkan hal ini, dibuatlah rumus atau persamaan di mana F atau gaya Lorentz itu sama dengan medan magnet atau B dikali dengan kuat arus listrik atau I dan panjang kawat berarus atau L. Selain gaya yang ditimbulkan, pada gaya Lorentz itu juga menghasilkan arah. Arah gaya Lorentz dapat dilakukan atau ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Mari perhatikan video berikut ini. Untuk aturan gaya Lorentz, kita akan memakai aturan yang sama dengan kawat lurus, cuma bedanya adalah arahnya. Jadi di sini jempol atau ibu jari berfungsi sebagai I, kemudian jari-jari yang lain ya arahnya itu berfungsi sebagai B, dan telapak tangan sebagai F. Sebenarnya kalian bisa juga pakai yang gini ya, jadi gini, tegak lurus gini ya, susah. Oke, I, B, F. Kalau yang tadi Alfa pakainya I, B, F ya. Cuma nggak masalah. Kenapa aku nggak pakai yang gini? Karena cepat pegel ya, itu doang alasannya. Oke, kita pakai yang gini aja ya. Contohnya ada soal kayak gini. Ini adalah I, B-nya ke sana, maka F-nya masuk. Contoh lain misalkan I-nya ke sana, I-nya kagak kelihatan ya. I-nya ke sana, B-nya di sana, berarti F-nya ke bawah ya. Kemudian contoh lain, I-nya ke kamu, B-nya ke sana, maka F-nya ke atas. Kayak gitu. Baik, nah sekarang kita akan berlatih menghitung gaya Lorentz yang dihasilkan. Contoh soal, sebuah kawat pengantar memiliki panjang 12 meter, tegak lurus berada dalam sebuah medan magnet sebesar 90 Tesla.
jika kuat arus listrik yang mengalir pada kawat sebesar 0,02 mA, berapakah besar gaya Lorentz-nya? Baik, mari kita perhatikan bersama-sama penyelesaiannya. Berdasarkan soal, ada beberapa hal yang diketahui. Yang pertama, sebuah kawat pengantar dan panjangnya 12 meter. Nah, ini disama dengan L. Jadi L sama dengan 12 meter. Kemudian, ada medan magnet yang sebesar 90 Tesla. Medan magnet itu disimbolkan dengan B sama dengan 90 Tesla. Kemudian dari soal ada kuat arus listrik sebesar 0,02 mA atau kuat arus listrik itu disimbolkan dengan I, 0,02 mA. Karena satuannya harus ampere, maka 0,02 mA kita konversi ke ampere menjadi 0,00002 ampere. Selanjutnya, berdasarkan soal, apakah yang ditanya? Yaitu besar gaya Lorentz yang ditimbulkan atau disingkat dengan F. Nah, jika sudah kita uraikan yang diketahui dan ditanya, maka kita tinggal menjawab. Gunakan persamaan F sama dengan B kali I kali L. Kemudian substitusi atau ganti nilai-nilai yang ada diketahui tadi ke dalam persamaan tersebut. Tadi B adalah medan magnet 90 Tesla, kemudian dikali dengan I 0,02 mA atau 0,0002 ampere, kemudian dikali dengan 12 yaitu panjang kawat atau N. Maka hasilnya adalah 0,0216 Newton. Jadi besar gaya Lorentz yang dihasilkan adalah 0,0216 Newton. Demikian pada video kali ini, mudah bukan? Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Arthur Wesley.